Ya elah, gak usah sok naik pesawat. Dasar miskin, bisanya ngabisin uang anakku saja, ucap mertuaku setelah habis-habisan menghinaku. Namun beberapa jam kemudian, ku buat mereka pucat pasi saat aku... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu gerimis tipis membungkus cakrawala kota. Namun di balik gerbang besi menjulang kediaman keluarga Adijaya, suasana tampak begitu berkilau dan hangat. Lampu-lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang memantul pada lantai granit impor. Namun bagi Arumi, setiap kilatan cahaya itu terasa seperti sembilu yang siap mengiris kulitnya. Ia berdiri di sudut ruang makan yang luas, merapikan sedikit lipatan pada gaun satin berwarna krem yang sudah mulai pudar warnanya. Gaun itu adalah satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Namun di tengah perjamuan ini, ia merasa seperti sehelai kain buruk di tengah hamparan sutra. Di meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahogani langka, duduklah para penguasa takdir di hidupnya. Ada Pak Surya Adijaya, pria dengan garis wajah tegas yang jarang bicara namun setiap tatapannya adalah titah yang tak boleh dibantah. Di sampingnya, Bu Sarah, ibu mertua Arumi, duduk dengan punggung tegak sempurna. Jemarinya yang dihiasi berlian karat besar bergerak anggun memotong daging steak. Lalu ada Clarissa, adik ipar Arumi yang selalu memandang Arumi seolah-olah Arumi adalah noda kotor yang tak sengaja menempel di karpet mahal mereka. Suami Arumi, Elang, duduk tepat di samping Arumi. Elang adalah pria yang baik, Arumi tahu itu. Namun di rumah ini, Elang seakan kehilangan suaranya. Ia menjadi sosok yang tunduk pada bayang-bayang ayahnya. Keheningan di meja makan itu hanya dipecah oleh denting perak yang beradu dengan piring porselen. Atmosfernya begitu menyesakkan, seolah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh keangkuhan keluarga Adijaya. Arumi, suara Bu Sarah memecah kesunyian, tajam dan dingin. Aku perhatikan sejak tadi kau hanya mengaduk-ngaduk makananmu. Apa masakan koki kami tidak sesuai dengan seleramu yang sederhana itu? Aku lupa. Mungkin lidahmu lebih terbiasa dengan tempe goreng di pinggir jalan daripada daging wagyu ini. Arumi tersentak. Ia segera meletakkan garpunya. Ia mencoba memaksakan sebuah senyum kecil yang sangat sopan. Bukan begitu, Bu. Masakannya sangat enak. Saya hanya sedang merasa sedikit kurang sehat. Clarissa tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merendahkan. Kurang sehat atau kurang percaya diri, Kak? Lagi pula gaun yang kakak pakai itu... Astaga, apa kakak tidak punya baju lain? Itu model 3 tahun lalu kan? Memalukan sekali kalau teman-temanku melihat menantu keluarga Adijaya berpakaian seperti pelayan yang sedang libur. Elang berdaham, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ibu, Clarissa, sudahlah. Arumi sibuk mengurus rumah tangga. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan tren busana. Sibuk? Pak Surya akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan berwibawa. Seorang istri di keluarga ini tidak hanya bertugas mengurus rumah Elang. Dia adalah representasi dari nama besar kita. Jika dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar kita, maka dia hanya akan menjadi beban bagi karirmu. Ingat, bulan depan adalah penentuan proyek pelabuhan baru. Kita butuh koneksi, kita butuh citra yang sempurna. Dan istrimu, dia tampak seperti kegagalan yang terus-menerus kita pamerkan. Kata-kata itu menghujam jantung Arumi. Selama 2 tahun pernikahan, ia telah menelan ribuan hinaan. Namun disebut sebagai beban dan kegagalan oleh ayah mertuanya sendiri di depan wajahnya, terasa seperti hantaman yang melumpuhkan. Elang hanya menunduk, tidak berani membela lebih jauh. Ia tahu posisi ayahnya adalah segalanya. Arumi menggenggam tangannya di bawah meja, kukunya menekan telapak tangan hingga memutih. Mereka semua tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, di balik keheningannya yang mereka anggap sebagai kelemahan, Arumi menyimpan sebuah rahasia besar.
Mereka mengira Arumi adalah gadis yatim piatu dari desa yang beruntung bisa dinikahi oleh putra mahkota Adijaya. Mereka tidak pernah curiga bahwa nama belakang Arumi yang asli bukanlah nama sembarangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa perusahaan Adijaya yang mereka banggakan itu sebenarnya sedang berada di ujung tanduk, dan hanya satu tarikan pena dari seorang wanita yang mereka hina inilah yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan mereka dalam sekejap. Malam itu, setelah perjamuan yang menyakitkan berakhir, Arumi berdiri di balkon kamar mereka yang menghadap ke taman luas. Elang mendekatinya, mencoba menyentuh bahunya. Namun, Arumi bergeming. "Maafkan ucapan ayah dan ibu tadi, Arumi. Kamu tahu, mereka hanya sedang tertekan karena urusan bisnis," bisik Elang pelan. Arumi membalikkan badannya, menatap Elang dengan mata yang bening namun menyimpan kedinginan yang tak pernah dilihat Elang sebelumnya. "Sampai kapan, Elang? Sampai kapan aku harus menjadi tameng bagi egomu dan keluargamu? Kamu bilang mencintaiku, tapi kamu membiarkan mereka menguliti harga diriku setiap hari. Aku akan membuktikannya padamu, Arumi. Setelah proyek besar ini berhasil, kita akan pindah. Kita akan punya rumah sendiri. Aku janji." Elang mencoba meyakinkan, namun suaranya terdengar goyah. Arumi hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti mendalam yang tak mampu diterjemahkan oleh Elang. "Proyek pelabuhan itu, kamu sangat menginginkannya, kan? Itu adalah nyawa perusahaan ayah Arumi. Jika gagal, kita bisa kehilangan segalanya," jawab Elang jujur. Arumi mengangguk pelan. Ia menatap ke arah kegelapan malam, di mana lampu-lampu kota berkedip seperti permata yang berserakan. Dalam hatinya, sebuah keputusan telah diambil. Ia telah memberikan waktu 2 tahun bagi keluarga ini untuk melihatnya sebagai manusia. Namun, mereka memilih untuk melihatnya sebagai barang rongsokan. Kini, saatnya baginya untuk melepas topeng kesederhanaan ini. Keesokan paginya, Elang mengantar Arumi ke stasiun. Arumi beralasan ingin mengunjungi makam orang tuanya di kota kelahiran yang jaraknya beberapa jam perjalanan. Elang memberinya sedikit uang saku, jumlah yang menurut Elang cukup besar. Namun bagi Arumi, itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 buah kancing pada kemeja kerja yang biasa dipesan kakeknya dari penjahit di London. "Hati-hati di jalan, hubungi aku kalau sudah sampai," pesan Elang sebelum pergi meninggalkan stasiun. Arumi berdiri di peron, memperhatikan mobil mewah Elang yang menjauh. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, Arumi tidak berjalan menuju loket tiket ekonomi. Ia melangkah menuju sebuah mobil sedan hitam legam yang sudah terparkir di sudut tersembunyi area penjemputan VIP. Seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan sarung tangan putih segera turun dan membukakan pintu untuknya. "Selamat datang kembali, Nona muda Arumi Valerin," ucap pria itu dengan hormat yang mendalam. "Bapak besar sudah menunggu laporan Anda." Arumi masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggungnya pada jok kulit yang lembut. Ia melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitamnya terurai bebas. Sorot matanya kini tajam, penuh perhitungan, dan dingin. "Jalan, Pak Malik. Kita punya sebuah kerajaan yang harus ditertibkan, dan sebuah keluarga sombong yang harus diajarkan cara bersujud." Mobil itu melesat membelah jalanan, meninggalkan citra Arumi yang lemah di stasiun tersebut. Di dalam tas sederhananya, sebuah ponsel khusus bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari sekretaris pribadinya di Singapura. Pihak Adijaya Group baru saja mengirimkan proposal permohonan investasi darurat. Mereka memohon pertemuan dengan Anda besok siang. Apa jawaban Anda, Nona? Arumi menatap layar ponsel itu, lalu mengetik balasannya dengan jemari yang tenang. "Terima kasih, jadwalkan pertemuan itu, tapi pastikan mereka tidak akan pernah bertemu dengan saya. Biarkan mereka menunggu di lobi sampai mereka tahu apa artinya waktu yang terbuang." Permainan baru saja dimulai, dan keluarga Adijaya tidak akan pernah menyangka bahwa badai yang akan menghancurkan mereka justru datang dari tangan yang selama ini mereka paksa untuk mencuci piring mereka. Mobil sedan hitam itu melaju dengan kecepatan stabil, meninggalkan hiruk-pikuk stasiun yang mulai memudar di kaca spion. Arumi menatap keluar jendela, memerhatikan deretan gedung pencakar langit yang seolah-olah menyambut kepulangannya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, ia merasa benar-benar bernafas untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir.
Tidak ada bau penghinaan, tidak ada atmosfer penghakiman, hanya ada keheningan yang penuh kuasa. Pak Malik, suara Arumi memecah kesunyian. Bagaimana kondisi kesehatan kakek? Pak Malik, pria yang telah mengabdi pada keluarga Valerin selama 3 dekade, melirik melalui kaca spion tengah. Matanya memancarkan rasa hormat sekaligus kasih sayang seorang pelayan setia. Tuan Besar jauh lebih baik sejak mengetahui Nona memutuskan untuk kembali mengambil alih posisi di Dewan Direksi. Beliau hanya berpesan satu hal, jangan biarkan emosi pribadi menumpulkan logika bisnis Anda. Arumi tersenyum getir. Logika bisnis adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam dirinya sejak ia berusia 10 tahun, saat kakeknya memaksanya membaca laporan keuangan, alih-alih dongeng sebelum tidur. Namun, emosi pribadi adalah duri yang sulit dicabut. Ia mencintai Elang, atau setidaknya, ia mencintai sosok Elang yang ia temui di sebuah perpustakaan kota 3 tahun lalu. Pria yang tampak tulus dan penuh mimpi. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik pria itu ada sebuah keluarga yang memperlakukan manusia seperti angka dalam neraca saldo. Logika bisnis saya sedang bekerja dengan sangat baik, Pak Malik, jawab Arumi pelan. Justru karena logika itulah, saya tahu bahwa membiarkan Adijaya Group terus beroperasi dengan gaya manajemen seperti sekarang hanya akan merusak pasar. Mereka korup secara moral, dan itu adalah risiko investasi yang besar. Mobil berhenti di depan gedung perkantoran megah dengan fasad kaca gelap yang memantulkan langit mendung. Di atas gerbang utamanya, logo huruf V emas yang melingkar, lambang Valerin Global, berdiri dengan angkuh. Ini adalah pusat dari segala pergerakan uang di wilayah ini. Tanpa Valerin, ekonomi kota ini akan lumpuh. Begitu Arumi melangkah keluar, barisan staf keamanan dan sekretaris senior sudah berjajar rapi. Mereka membungkuk serentak. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mata Arumi. Mereka tahu, di balik wajah cantiknya yang tenang, Arumi Valerin adalah eksekutor yang dingin. Arumi berjalan menuju lift khusus direksi. Begitu pintu lift tertutup, ia segera mengganti ponsel lamanya dengan ponsel pintar terbaru yang sudah disiapkan sekretarisnya. Ia membuka data internal perusahaan. Nona Arumi, panggil seorang wanita muda berambut pentik yang sudah menunggu di dalam lift. Ia adalah Siska, asisten pribadi Arumi yang paling terpercaya. Perwakilan Adijaya Group, Pak Surya dan putranya Elang sudah berada di ruang tunggu tamu lantai 5 sejak 2 jam yang lalu. Mereka terlihat sangat cemas. Arumi menaikkan sebelah alisnya. 2 jam dan mereka belum pergi? Belum, Nona, mereka sangat putus asa. Bank sudah mulai membekukan jalur kredit mereka pagi ini. Jika Valerin Global tidak memberikan suntikan dana segar dalam 48 jam ke depan, mereka harus mengumumkan kebangkrutan atau menjual aset utama mereka ke kompetitor. Lift berhenti di lantai paling atas. Arumi melangkah menuju ruang kerjanya yang luas, sebuah ruangan dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian yang pusing. Ia duduk di kursi kebesarannya, kursi yang selama 2 tahun ini ia tinggalkan demi peran sebagai istri rumahan yang patuh. Biarkan mereka menunggu 1 jam lagi, kata Arumi sambil membuka folder dokumen bertuliskan Adijaya Group Audit Forensik. Siska, panggilkan kepala bagian hukum. Saya ingin tahu apakah ada celah untuk mengambil alih kepemilikan tanah pelabuhan mereka tanpa harus menanggung utang-utang pribadi Pak Surya. Siska mengangguk sigap. Satu hal lagi, Nona, Ibu Sarah, istri Pak Surya baru saja menelpon kantor pusat melalui jalur umum. Ia mencoba menggunakan koneksi sosialitanya untuk bisa langsung berbicara dengan pemilik Valerin. Ia tidak tahu siapa yang dia cari, tentu saja. Ia hanya berteriak-teriak bahwa ia memiliki urusan mendesak yang menyangkut masa depan kota ini. Arumi tertawa kecil, suara tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Ibu Sarah, wanita itu bahkan tidak bisa membedakan antara martabat dan kesombongan. Biarkan ia terus menelpon. Blokir nomornya setelah ia mulai berbicara tidak sopan kepada resepsionis. Sementara itu di lantai 5, suasana sangat berbeda. Pak Surya Adijaya berjalan mondar-mandir di ruang tunggu dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahi. Ia baru saja menerima kabar dari sekretarisnya bahwa aset rumah pribadinya sedang dalam pengawasan pihak pengadilan sebagai jaminan tambahan. Di sampingnya, Elang duduk dengan wajah pucat, terus mencoba menghubungi nomor Arumi yang sejak tadi tidak aktif. "Kenapa istrimu tidak bisa dihubungi di saat seperti ini, Elang?" Gertak Pak Surya dengan nada rendah namun penuh amarah. "Kita sedang di ujung jurang, dan dia malah menghilang ke kampung halamannya yang tidak berguna itu. Ayah, tolonglah. Arumi sedang berduka mengunjungi makam orang tuanya. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis kita," bela Elang, meski hatinya sendiri dirundung kegelisahan. "Dia adalah beban. Jika kau menikahi putri pengusaha baja itu setahun lalu, kita tidak akan mengemis di kantor Valerin seperti ini,"
teriak Pak Surya, mengabaikan fakta bahwa mereka berada di tempat umum. Valerin Global adalah harapan terakhir kita. Jika pemiliknya yang misterius itu tidak mau menemui kita hari ini, besok kita akan menjadi gelandangan. Elang hanya bisa terdiam. Ia menatap pintu besar di ujung lobi, berharap keajaiban datang. Ia tidak pernah tahu bahwa hanya beberapa lantai di atas kepalanya, wanita yang baru saja ia beri uang saku seadanya itu sedang meninjau dokumen yang akan menentukan apakah ayahnya akan tetap tinggal di rumah mewah mereka atau berakhir di sel tahanan karena penggelapan pajak. Arumi di ruangannya mulai membaca laporan rahasia. Matanya menyipit saat melihat deretan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Pak Surya. Sebagian besar dana pinjaman bank ternyata tidak digunakan untuk proyek pelabuhan, melainkan untuk menutupi gaya hidup mewah Ibu Sarah dan Clarissa, termasuk pembelian perhiasan dan liburan ke Eropa yang mereka pamerkan di media sosial. Menarik, bisik Arumi. Mereka membakar uang yang bukan milik mereka, lalu menghina orang yang memiliki sumber uang tersebut. Ia mengambil gagang telepon di mejanya. Siska, katakan pada perwakilan Adijaya bahwa pimpinan tidak bisa menemui mereka hari ini. Namun berikan mereka satu pesan. Valerin Global hanya akan bernegosiasi dengan orang yang memiliki integritas. Katakan bahwa kita tahu tentang rekening rahasia di bank swasta mereka. Siska melakukan perintah itu. Beberapa menit kemudian, Arumi bisa membayangkan wajah Pak Surya yang akan memucat pasi saat mendengar pesan tersebut. Itu adalah peringatan pertama, sebuah serangan psikologis yang akan membuat Pak Surya kehilangan tidur selama sisa malamnya. Arumi berdiri, berjalan ke arah jendela kaca. Ia melihat sebuah mobil mewah yang ia kenal, mobil ayahnya Elang, keluar dari area parkir dengan terburu-buru. Ia tahu Pak Surya akan segera mencari tahu siapa yang membocorkan rahasia rekening itu. Ia akan mencurigai semua orang di sekitarnya, menciptakan retakan di dalam keluarganya sendiri. Kalian ingin melihat permainan kekuasaan? Bisik Arumi pada pantulan dirinya di kaca. Aku akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Malam itu, Arumi tidak pulang ke rumah Adijaya. Ia menginap di Gria Tawang miliknya yang selama ini dirahasiakan. Sebelum tidur, ia menyalakan ponsel lamanya. Ada puluhan pesan dari Elang. Arumi, kamu di mana? Ayah marah besar karena masalah kantor. Aku butuh kamu di sini. Arumi, tolong angkat teleponnya. Keluarga sedang kacau, Arumi. Jangan menambah beban pikiranku. Arumi mematikan ponsel itu tanpa membalas satupun pesan. Ia merasa kasihan pada Elang, namun cinta tidak bisa tumbuh di tanah yang dipenuhi racun kesombongan. Elang harus memilih, apakah dia akan tetap menjadi bagian dari racun itu, atau dia akan memiliki keberanian untuk berdiri sendiri. Besok adalah hari di mana proyek pelabuhan itu akan dilelang secara tertutup, dan Arumi sudah menyiapkan sebuah kejutan yang akan membuat nama Adijaya terhapus dari peta bisnis selamanya. Namun sebuah fakta baru muncul di meja kerjanya tengah malam itu. Pak Surya, dalam keputusasaannya, ternyata telah menjalin kesepakatan gelap dengan pihak luar untuk menjual data rahasia negara terkait pelabuhan tersebut. Arumi tertegun. Ini bukan lagi sekedar drama keluarga, ini adalah pengkhianatan terhadap negara, dan ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Pagi berikutnya, langit Jakarta tidak lagi mendung, namun udara terasa lebih berat bagi siapapun yang memiliki nama belakang Adijaya. Pak Surya tidak tidur setitik pun. Matanya merah, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Pesan dari Valerin Global kemarin mengenai rekening rahasia telah menghancurkan kewarasannya. Bagaimana mungkin rahasia yang ia kunci rapat di sebuah bank kecil di luar negeri bisa diketahui oleh raksasa seperti Valerin? Di meja sarapan, suasana jauh lebih mencekam daripada perjamuan malam sebelumnya. Tidak ada lagi tawa sombong dari Clarissa atau komentar pedas dari Bu Sarah. Mereka semua bisa merasakan bahwa fondasi rumah megah ini sedang diguncang gempa yang tak terlihat. Di mana istrimu, Elang? Bu Sarah bertanya dengan suara gemetar. Tangannya yang biasa kokoh kini tampak goyah saat memegang cangkir teh. Ini sudah 2 hari, dia tidak pulang, tidak bisa dihubungi. Apa dia tidak tahu kalau keluarga ini sedang ditimpa musibah? Elang hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong. Aku sudah mengirim ratusan pesan, Ibu. Arumi tidak menjawab. Mungkin di desa orang tuanya sinyalnya buruk. Atau mungkin... Elang menggantung kalimatnya.
Hati kecilnya mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang salah, namun ia terlalu takut untuk mengakuinya. Mungkin dia memang sengaja kabur. Clarissa menyambar, mencoba meluapkan frustasinya. Dia tahu kita sedang jatuh, jadi dia pergi agar tidak ikut susah. Dasar wanita tidak tahu terima kasih. Setelah semua kemewahan yang kita berikan, dia meninggalkan kita saat kapal ini akan karam. Kemewahan apa, Clarissa? Elang tiba-tiba bersuara. Nadanya lebih tajam dari biasanya. Gaun 3 tahun lalu, atau uang saku yang bahkan tidak cukup untuk membeli tasmu. Kita memperlakukannya seperti orang asing di rumah ini, dan sekarang kamu menuntut kesetiaannya. Cukup, bentak Pak Surya sambil menggebrak meja. Semua orang terdiam. Berhenti meributkan wanita itu. Kita punya masalah yang lebih besar. Siang ini adalah lelang tertutup untuk proyek pelabuhan. Jika kita tidak mendapatkan investor pendamping, kita akan kehilangan lisensi proyek itu. Dan jika kita kehilangan lisensi itu, penjamin kita akan menyita rumah ini. Pak Surya berdiri, merapikan jasnya dengan gerakan mekanis. Elang, bersiaplah. Kita akan ke gedung lelang. Aku sudah mengatur pertemuan dengan seorang perantara. Dia bilang ada pihak asing yang mau membeli data teknis pelabuhan kita dengan harga tinggi. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kas perusahaan. Elang bertegun. Ayah, menjual data teknis? Bukankah itu ilegal? Data itu adalah milik negara yang dipercayakan kepada kita. Pak Surya menatap putranya dengan tatapan dingin yang belum pernah Elang lihat. Kehormatan tidak akan memberimu makan jika kita jatuh miskin, Elang. Pilihannya hanya 2, kita menjual data itu dan tetap kaya, atau kita menjadi pahlawan yang tidur di kolong jembatan. Pilih yang mana? Elang tidak menjawab. Dia merasa dunianya terbalik. Pria yang selama ini ia puja sebagai sosok pemimpin hebat, ternyata hanyalah seorang pengecut yang siap mengkhianati apapun demi uang. Sementara itu, di lantai teratas gedung Velerin Global, Arumi sudah mengenakan setelan bisnis berwarna putih yang memancarkan aura otoritas. Siska masuk ke ruangannya membawa sebuah tas kerja logam yang dijaga ketat. Nona, tim intelijen kita telah mengonfirmasi bahwa Pak Surya akan melakukan transaksi data di gedung lelang siang ini. Perantaranya adalah seorang broker internasional yang sudah lama masuk dalam daftar hitam kita. Lapor Siska. Arumi mengangguk pelan sambil memasang anting mutiaranya. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia pikir dia bisa bermain api di halaman rumahku. Apa kita akan memanggil pihak berwajib sekarang, Nona? Arumi terdiam sejenak, menatap bayangannya di cermin. Belum, jika kita memanggil mereka sekarang, Pak Surya hanya akan tertangkap sebagai pelaku individu. Saya ingin dia jatuh di depan semua rekan bisnisnya. Saya ingin dia merasakan kehancuran total di tempat di mana dia biasa memamerkan keangkuhannya. Siapkan mobil, kita berangkat ke gedung lelang. Baik, Nona, bagaimana dengan identitas Anda? Seluruh pengusaha di sana akan hadir, termasuk suami Anda. Arumi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung pedihan sekaligus kekuatan. Biarkan saja, sudah saatnya Elang melihat siapa wanita yang selama ini dia biarkan dihina oleh ibunya. Tapi Siska, pastikan saya masuk melalui pintu VIP belakang. Saya ingin muncul di saat yang paling tepat. Gedung lelang nasional siang itu dipenuhi oleh pria-pria berjas mahal dan aroma parfum kelas atas. Pak Surya dan Elang duduk di barisan tengah, mencoba terlihat tenang meskipun kegelisahan terpancar jelas dari gerak-gerik mereka. Di barisan paling depan, kursi-kursi untuk perwakilan Velerin Global masih kosong, namun nama perusahaan itu tertera besar di papan digital sebagai peserta lelang utama. Di sudut ruangan, Pak Surya melakukan kontak mata dengan seorang pria asing berkacamata hitam. Pria itu mengangguk pelan, sebuah isyarat untuk melakukan pertukaran di ruang istirahat saat jeda lelang. Ayah, jangan lakukan ini. Bisik Elang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Diam dan duduklah, jawab Pak Surya tegas. Saat acara dimulai, pembawa acara mengumumkan bahwa ada satu peserta lelang baru yang bergabung di menit terakhir dengan hak veto karena status kepemilikan saham mayoritas di bank penjamin. Seluruh ruangan berbisik-bisik. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tiba-tiba, pintu besar di samping panggung terbuka. Seluruh mata tertuju ke sana. Arumi melangkah masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh 10 orang pengacara dan asisten yang semuanya berpakaian hitam. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan elegan namun minimalis. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Elang yang melihat sosok itu hampir melompat dari kursinya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sulit bernafas. "Ah, Arumi?" gumamnya tak percaya. Pak Surya yang berada di sampingnya pun mematung. Siapa wanita itu?
Kenapa dia terlihat mirip dengan... Pak Surya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Wanita di depan sana memancarkan aura kekuasaan yang begitu besar, sangat berbeda dengan menantunya yang biasanya hanya menunduk saat dimarahi. Arumi naik ke panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke arah Pak Surya dan Elang dengan tatapan yang membekukan darah. Selamat siang para hadirin. Suara Arumi bergema jernih di seluruh ruangan. Nama saya Arumi Valerin, Presiden Direktur Valerin Global. Sebelum lelang ini dilanjutkan, saya memiliki sebuah pengumuman penting yang menyangkut integritas salah satu peserta lelang di ruangan ini. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, setenang kuburan. Elang merasa dunianya runtuh seketika. Wanita itu benar-benar Arumi, istrinya. Wanita yang selama ini ia beri uang saku seadanya dan ia biarkan tidur di kamar belakang jika ada tamu penting datang. Arumi melanjutkan, suaranya tetap tenang namun mematikan. Valerin Global telah memutuskan untuk membatalkan semua bentuk dukungan finansial kepada Adi Jaya Group. Bukan karena mereka tidak mampu secara finansial, tetapi karena kami telah menemukan bukti bahwa pimpinan Adi Jaya Group mencoba menjual rahasia teknis proyek ini kepada pihak luar secara ilegal. Pak Surya berdiri dengan wajah pucat pasi. "Ini fitnah, siapa Anda berani menuduh saya?" teriaknya dengan suara parau, mencoba mempertahankan sisa-sisa keberaniannya. Arumi menatap ayah mertuanya itu dengan rasa iba yang dingin. "Saya adalah orang yang memberikan Anda pinjaman melalui bank penjamin, Pak Surya, dan saya juga adalah wanita yang Anda sebut beban dan gadis desa tidak berguna di meja makan Anda 2 hari lalu." Seluruh ruangan gempar, bisikan-bisikan tajam mulai memenuhi udara. Wartawan yang hadir mulai menyalakan kamera mereka. Elang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak bisa percaya bahwa semua penghinaan keluarganya selama ini dilakukan terhadap penguasa ekonomi kota ini. "Pak Malik," panggil Arumi tanpa mengalihkan pandangan dari Pak Surya. "Serahkan buktinya kepada otoritas yang sudah menunggu di luar." Pintu belakang terbuka dan beberapa petugas dari lembaga anti korupsi masuk ke ruangan. Mereka berjalan lurus ke arah Pak Surya. Saat itulah, pria asing di sudut ruangan tadi mencoba melarikan diri, namun segera diringkus oleh tim keamanan Valerin. "Pak Surya Adijaya, Anda ditahan atas dugaan pengkhianatan ekonomi dan upaya pengelapan data negara," ucap petugas tersebut. Di saat Pak Surya diborgol, Bu Sarah dan Clarissa yang baru saja tiba di gedung tersebut untuk menyaksikan kesuksesan suami mereka hanya bisa mematung di ambang pintu. Mereka melihat Arumi berdiri di atas panggung, bercahaya dan tak tersentuh, sementara pria yang mereka banggakan diseret seperti kriminal biasa. Arumi turun dari panggung, berjalan melewati kerumunan orang yang membukakan jalan untuknya, seolah ia adalah seorang ratu. Ia berhenti tepat di depan Elang yang masih terduduk lemas. "Arumi," suara Elang hampir tidak terdengar. Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Arumi menatap Elang dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang menyiratkan akhir dari sebuah perjalanan. "Karena aku ingin dicintai karena diriku, Elang, bukan karena uangku. Tapi ternyata, di rumahmu manusia hanya dihargai berdasarkan apa yang mereka pakai, bukan siapa mereka." "Aku minta maaf, Arumi. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Isak Elang tidak memperdulikan pandangan orang di sekelilingnya. "Maafmu terlambat, Elang. Kapalmu sudah tenggelam, dan kali ini aku tidak akan menjulurkan tangan untuk menyelamatkannya." Arumi berbalik dan melangkah keluar gedung, meninggalkan kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Namun saat ia masuk ke dalam mobilnya, sebuah laporan darurat masuk ke ponselnya. "Nona, ada sesuatu yang salah. Pak Surya bukan otak utamanya. Ada pihak lain yang lebih besar yang memanipulasi kejatuhan Adi Jaya Group untuk memancing Anda keluar dari persembunyian." Arumi tertegun. Jadi semua ini adalah jebakan? Arumi bersandar di jok kulit mobilnya. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Pernyataan Siska barusan seperti siraman air es yang memadamkan api kemenangannya. Ia menatap layar tablet di depannya, melihat grafik pergerakan saham Valerin Global yang tiba-tiba menunjukkan fluktuasi yang tidak wajar di pasar internasional. "Siapa Siska?
Siapa yang cukup berani menjadikan Adijaya Group sebagai tumbal hanya untuk menarik perhatianku? Tanya Arumi. Suaranya tetap terkontrol, namun menyimpan ketajaman yang berbahaya. Siska mengetik sesuatu di laptopnya sebelum memutar layar ke arah Arumi. Sebuah konsorsium bayangan bernama Ares Alliance. Mereka berbasis di Zurich, namun jejak digitalnya mengarah pada seseorang yang sangat mengenal struktur internal Valerin. Nona, mereka mulai melakukan aksi jual kosong atau short selling terhadap anak perusahaan kita di sektor infrastruktur tepat saat Anda naik ke panggung tadi. Arumi menyipitkan matanya. Strategi ini sangat rapi. Kejatuhan Adijaya Group yang ia umumkan secara publik telah menciptakan sentimen negatif di pasar infrastruktur dan Ares Alliance memanfaatkan momen itu untuk menyerang Valerin. Pak Surya hanyalah pion kecil yang dikorbankan agar Arumi menampakkan dirinya di depan publik. Jadi, penangkapan Pak Surya tadi adalah bagian dari naskah mereka, gumam Arumi. Mereka tahu aku akan bertindak jika kehormatanku diinjak. Mereka menggunakan emosiku sebagai umpan. Apa yang harus kita lakukan, Nona? Elang masih di dalam gedung. Dia tampak sangat hancur. Wartawan mulai mengejarnya. Ucap Pak Malik dari kursi pengemudi sambil melirik kaca spion melihat kerumunan di depan gedung lelang yang semakin beringas. Arumi menatap keluar jendela. Ia melihat elang dikerumuni kamera. Wajah pria itu tampak pucat. Tangannya gemetar saat mencoba melindungi wajahnya dari kilatan lampu flash. Ada rasa sakit yang mencubit hati Arumi. Namun ia segera menepisnya. Di dunia ini, kelemahan adalah undangan bagi pemangsa. Biarkan elang. Dia harus belajar menghadapi konsekuensi dari ketidakberdayaannya sendiri. Ucap Arumi dingin. Pak Malik, bawa aku ke markas rahasia di Sentul. Siska, hubungi Harun. Katakan padanya, aktifkan protokol perisai perak. Aku ingin semua aliran dana masuk ke Ares Alliance dilacak dalam 1 jam. Sementara itu, di dalam gedung lelang, elang merasa dunianya telah berakhir. Ia melihat ayahnya diseret masuk ke mobil polisi, ibunya jatuh pingsan di lobi, dan adik iparnya Clarissa berteriak-teriak histeris menyalahkan petugas. Namun, yang paling menghancurkannya bukanlah kebangkrutan itu, melainkan kenyataan tentang Arumi. Wanita yang ia anggap remeh, wanita yang ia beri uang receh untuk ongkos ke kampung, ternyata adalah penguasa dari gedung yang selama ini ia puja sebagai kuil kesuksesan. Elang merasa seperti badut di atas panggung yang baru saja selesai pertunjukannya. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian kasual namun dengan tatapan mata yang tajam mendekati elang di tengah kerumunan. Pak Elang Adijaya? Elang menoleh dengan tatapan kosong. Ya, saya perwakilan dari Ares Alliance. Kami memiliki solusi untuk menyelamatkan ayah Anda dan mengembalikan aset rumah Anda. Asalkan Anda mau bekerja sama dengan kami untuk memberikan satu informasi kecil tentang Arumi Valerin. Elang tertegun. Di tengah kehancurannya, iblis sedang menawarkan perjanjian. Apa yang kalian inginkan? Hanya kata sandi akses fisik ke kediaman pribadi Arumi Valerin. Kami tahu dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga di sana. Sesuatu yang bukan hanya soal uang, tapi soal rahasia keluarga Valerin yang bisa menjatuhkannya. Elang teringat sebuah brankas kecil di apartemen rahasia Arumi yang pernah ia lihat sekali tanpa sengaja. Ia tahu Arumi sangat menjaga brankas itu. Haruskah ia mengkhianati istrinya demi menyelamatkan keluarganya yang selama ini memperlakukan Arumi dengan buruk? Di sisi lain kota, di sebuah bangunan minimalis yang tersembunyi di balik perbukitan Sentul, Arumi masuk ke dalam ruang kontrol bawah tanah. Di sana, Harun, pria yang menjadi arsitek finansial keluarga Valerin, sudah menunggunya dengan barisan monitor yang menampilkan data real-time. Nona Arumi, Anda terlambat 5 menit, sapa Harun tanpa menoleh. Ares Alliance baru saja mencoba menerobos pertahanan siber kita di Singapura. Mereka mencari dokumen proyek Nusantara. Arumi melepaskan jas putihnya, menggulung lengan kemejanya. Mereka mengincar itu. Mereka ingin menguasai data logistik nasional kita. Sepertinya, itu. Dan ada kabar buruk lainnya. Intelijen kami mendeteksi bahwa Elang Adijaya baru saja berbicara dengan agen lapangan Ares di gedung lelang. Arumi mengatung. Dadanya terasa sesak. Elang? Tidak, Harun. Elang mungkin lemah, tapi dia tidak akan sejahat itu. Dalam keadaan putus asa, manusia bisa melakukan apa saja, Nona. Ares menjanjikan pembebasan ayahnya. Pak Surya terancam hukuman 20 tahun penjara karena pengkhianatan negara. Elang akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ayahnya. Arumi mengepalkan tangannya. Ia harus bertindak lebih cepat.
Harun, buka semua akses cadangan. Kita akan melakukan serangan balik. Jika mereka menginginkan perang terbuka, mereka akan mendapatkannya. Tetapi pertama-tama, aku harus memastikan di mana Elang berada. Arumi mengambil ponselnya. Ia mencoba mengirim satu pesan terakhir ke nomor Elang. Bukan pesan kemarahan, namun sebuah ujian. Elang, aku menunggu Anda di apartemen kita yang dulu, jam 9 malam ini. Aku akan memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Harun menatap Arumi dengan cemas. Itu jebakan, Nona. Jika Elang bekerja sama dengan Ares, dia akan membawa mereka ke sana. Aku tahu, jawab Arumi dengan mata yang berkilat. Aku ingin melihat apakah cinta yang ia katakan padaku selama 2 tahun ini lebih kuat daripada rasa takutnya pada kehancuran keluarganya. Jika ia datang membawa mereka, maka aku tahu bahwa Arumi yang ia cintai memang tidak pernah ada bagi mereka. Malam pun tiba. Angin kencang bertiup di sekitar apartemen mewah di pusat kota. Elang berdiri di depan pintu unit apartemen nomor 1202. Di tangannya, ia memegang sebuah alat kecil pemberian Ares, sebuah penyadap dan pelacak lokasi. Di dalam apartemen, Arumi duduk di sofa dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia memegang segelas air putih, mendengarkan langkah kaki di luar pintu. Pintu terbuka. Elang masuk. Ia tampak kacau. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Arumi, panggil Elang pelan. Aku di sini, Elang, jawab Arumi datar. Elang mendekat, ia berlutut di depan Arumi, persis seperti yang dilakukannya di masa-masa awal mereka berkencan. Arumi, aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku merasa sangat bodoh. Hanya bodoh, Elang. Atau kamu merasa menyesal karena sekarang kamu tahu, aku punya kuasa untuk menghancurkan keluargamu. Elang menggeleng. Aku menyesal karena aku gagal melindungimu dari keluargaku sendiri. Aku menyesal karena aku membiarkan mereka merendahkanmu. Arumi menatap mata Elang, mencari kebenaran di sana. Namun, ia melihat tangan Elang yang gemetar di saku celananya. Apa yang ada di sakumu, Elang? Elang terdiam. Keringat mengucur di pelipisnya. Arumi, Ayah bisa mati di penjara. Ibu sudah kehilangan segalanya. Clarissa hampir gila. Mereka menawarkanku jalan keluar. Siapa? Ares Alliance? Elang tersentak. Kamu sudah tahu? Aku selalu tahu, Elang. Aku adalah Arumi Valerain. Tidak ada yang luput dari pengawasanku. Arumi berdiri, menatap Elang dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu membawa alat pelacak itu ke sini, kan? Kamu membawa mereka ke tempat persembunyianku? Tiba-tiba suara pintu didobrak keras terdengar. Beberapa pria berpakaian taktis hitam merangsek masuk ke dalam apartemen dengan senjata lengkap. Elang berteriak ketakutan dan mundur ke sudut ruangan. Pimpinan pria-pria itu maju, melepaskan maskernya. Ternyata dia adalah salah satu direktur di Valerain yang selama ini dianggap Arumi sebagai orang kepercayaan kakeknya, Pak Broto. Maafkan saya, Nona Arumi, ucap Pak Broto dengan senyum licik. Valerain terlalu besar untuk dikelola oleh seorang wanita muda yang emosional seperti Anda. Ares Alliance menawarkan pembagian kekuasaan yang lebih adil. Arumi tidak tampak terkejut. Ia justru tersenyum tenang, sebuah senyuman yang membuat Pak Broto merasa tidak nyaman. Pak Broto, Anda adalah orang lama. Seharusnya Anda tahu satu hal tentang keluarga Valerain, ucap Arumi sambil berjalan perlahan menuju meja makannya. Apa itu? Kami tidak pernah membiarkan musuh masuk ke rumah kami, kecuali jika kami sudah menyiapkan kuburan di bawah lantai rumah itu. Arumi menekan tombol di bawah meja. Seketika dinding-dinding apartemen bergeser, memperlihatkan barisan pasukan elit Valerain yang sudah bersiap dengan senjata diarahkan ke Pak Broto dan anak buahnya. Di layar televisi besar di apartemen itu, muncul wajah Harun yang sedang tersenyum. Akses cyber Ares Alliance sudah kami lumpuhkan, Nona. Seluruh dana mereka di Zurich baru saja dialihkan ke rekening amal atas nama Nona Arumi. Dan Pak Broto, seluruh bukti pengkhianatan Anda sudah dikirim ke markas polisi 10 menit yang lalu. Pak Broto pucat pasi. Ia mencoba menarik senjatanya, namun dalam sekejap ia sudah dilumpuhkan oleh tim keamanan Arumi. Di sudut ruangan, Elang menangis terseduh-seduh. Ia melihat Arumi yang berdiri tegak, mematikan lampu apartemen dan berjalan menuju pintu. Arumi, tolong aku, teriak Elang. Arumi berhenti sejenak, tanpa menoleh.
Alat pelacak yang kamu bawa itu, Elang, aku tahu. Kamu tidak pernah mengaktifkannya. Kamu membawanya, tapi kamu mematikan baterainya sebelum masuk ke sini. Itulah kenapa aku masih memberimu waktu untuk bicara tadi. Elang tertegun. Tapi Elang, lanjut Arumi, suaranya terdengar sangat letih. Membatalkan pengkhianatan tidak sama dengan kesetiaan. Kamu memilih untuk berada di area abu-abu, sementara aku butuh seseorang yang berani berdiri di dalam badai bersamaku. Kita selesai. Arumi melangkah keluar meninggalkan Elang di tengah reruntuhan apartemen dan reruntuhan hidupnya. Namun di dalam mobil, Arumi menerima telepon dari Siska. Nona, ada satu hal yang tidak kita duga. Pak Surya, dia baru saja melarikan diri dari tahanan polisi dengan bantuan pihak ketiga, dan pihak itu bukan Ares Alliance. Lalu siapa? Kakek Anda, Nona. Tuan Besar Valerian sendiri yang menjemputnya. Arumi tertegun. Mengapa kakeknya menyelamatkan pria yang telah menghinaku cucunya? Sebuah rahasia besar baru saja terbuka. Pertempuran ini belum berakhir, dan musuh terbesarnya mungkin adalah darah dagingnya sendiri. Mobil sedan hitam itu meluncur membelah kesunyian malam menuju kediaman utama keluarga Valerin, sebuah istana tersembunyi di perbukitan Bogor yang dikelilingi oleh hutan pinus pribadi. Di dalam kabin, Arumi merasa jantungnya seperti dipukul oleh palu godam. Kabar dari Siska mengenai keterlibatan kakeknya dalam pelarian Pak Surya adalah hal terakhir yang pernah ia bayangkan. Pak Malik, percepat lajunya, perintah Arumi. Suaranya tidak lagi dingin, melainkan bergetar oleh amarah yang tertahan. Pak Malik tidak menjawab, namun jarum speedometer merangkak naik. Pria tua itu tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan bagi dinasti Valerin. Sesampainya di mansion, Arumi tidak menunggu pintu dibukakan. Ia turun dan melangkah lebar melewati aula besar yang dihiasi lukisan-lukisan kuno para leluhurnya. Di ujung aula, di dalam ruang kerja yang gelap dan hanya diterangi oleh perapian, duduklah Tuan Besar Valerin, Iyang Baskoro. Di hadapannya, Pak Surya Adijaya duduk dengan kemeja yang masih berantakan. Namun wajahnya tidak lagi pucat. Ia tampak tenang, hampir terlihat menang. Jadi ini caramu menyambut kepulangan cucumu, Iyang? Suara Arumi menggelegar di ruangan itu. Iyang Baskoro perlahan memutar kursi kayunya. Wajahnya yang penuh kerutan namun tetap menunjukkan sisa-sisa kegagahan menatap Arumi dengan tenang. Ia menyesap tehnya perlahan. Duduklah Arumi Valerin, kamu terlalu banyak menggunakan otot malam ini. Cobalah gunakan sedikit otakmu. Arumi memandang Pak Surya dengan jijik. Kenapa pria ini ada di sini? Dia pengkhianat negara, dia menghinaku, dia merusak martabat Valerin. Martabat? Iyang Baskoro tertawa kecil. Suara tawanya kering seperti daun jatuh. Martabat adalah konsep untuk mereka yang tidak punya kekuasaan. Bagi kita, martabat adalah tentang siapa yang memegang kendali atas ekonomi. Surya bukan musuhmu, Arumi. Dia adalah aset yang kamu rusak tanpa berkonsultasi denganku. Arumi tertegun. Aset? Dia hampir menjual data negara ke pihak asing. Dia melakukannya atas perintahku, ucap Iyang Baskoro datar. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arumi. Ia menatap kakeknya, pria yang mengajarinya tentang integritas, pria yang selalu memuja kehormatan, ternyata adalah otak di balik skandal yang ia coba bongkar. Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Arumi mendidih. Nona Arumi, Anda terlalu idealis. Proyek pelabuhan itu terlalu besar jika hanya dikelola secara jujur. Kita butuh modal dari konsorsium internasional untuk memastikan Valerin tetap menjadi pemain nomor 1 di Asia Tenggara. Penjualan data itu hanyalah pemanis agar mereka mau menanamkan modal miliaran dolar. Lalu dengan Ares Alliance? Tanya Arumi kini pelan dan parau. Itu adalah milik kakekmu, jawab Pak Surya. Sebuah kendaraan untuk mencuci dana agar tidak terdeteksi oleh otoritas nasional. Kamu baru saja menghancurkan salah satu mesin uang kakekmu sendiri malam ini. Arumi merasa mual. Segala perjuangannya, segala rasa sakitnya selama 2 tahun menyamar menjadi rakyat biasa, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia mengira ia sedang membersihkan dunia dari parasit seperti keluarga Adijaya, namun ternyata ia hanyalah bidak yang sedang mengganggu papan catur miliknya sendiri. Lalu kenapa membiarkan mereka menghinaku selama 2 tahun? Tanya Arumi, air matanya mulai menggenang. Iyang tahu bagaimana mereka memperlakukanku. Ibu Sarah, Clarissa, mereka menganggapku sampah. Kenapa Iyang membiarkan? Iyang Baskoro berdiri.
berjalan mendekati Arumi. Ia meletakkan tangannya di bahu cucunya. Ia menyesap tehnya perlahan. Karena aku ingin melihat apakah kamu akan hancur karena perasaan atau kamu akan bangkit dengan kekuatan. Kamu bangkit, Arumi. Kamu menghancurkan mereka dalam 15 menit. Itu membuktikan kamu layak menjadi pewaris Valerin. Tapi kamu membuat satu kesalahan fatal. Kamu melibatkan hukum. Dan di keluarga ini, hukum adalah sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita patuhi. Arumi menepis tangan kakeknya. Ini gila, kalian semua gila. Sekarang, lanjut Eyang Baskoro mengabarkan protes Arumi. Kamu akan memperbaiki ini. Kamu akan menarik semua tuntutan terhadap Surya. Kamu akan mengumumkan bahwa penangkapan tadi adalah salah pengertian dan bagian dari latihan simulasi keamanan. Lalu kamu akan kembali pada Elang. Arumi terhayal histeris. Kembali pada Elang, setelah apa yang terjadi? Elang adalah kunci untuk menenangkan publik, selapak Surya. Jika menantu keluarga Adijaya dan pemilik Valerin tampil mesra kembali, pasar akan tenang. Elang sudah setuju, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Pintu ruang kerja terbuka. Elang melangkah masuk. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya tampak kaku, seperti robot yang baru saja diprogram ulang. Ia mengenakan jas mahal yang diberikan oleh pelayan kakek Arumi. Arumi, panggil Elang, suaranya datar. Ayah benar, demi masa depan kita, demi stabilitas perusahaan, kita harus melakukan ini. Arumi menatap Elang dengan tatapan yang menghancurkan hati. Kamu juga, Elang. Kamu menjual jiwamu secepat itu. Elang tidak menatap mata Arumi. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Aku ingin keluargaku selamat. Eyang Baskoro kembali ke kursinya. Keputusan ada di tanganmu, Arumi. Jadilah pemimpin yang pragmatis dan kamu akan menguasai dunia bersama Valerin. Atau tetaplah menjadi pahlawan moral yang kesepian, dan aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya. Namamu, kekayaanmu, dan hak warismu. Arumi berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh pria-pria yang mencintai kekuasaan lebih dari apapun. Ia merasa kecil, namun di dalam dadanya, sesuatu yang baru sedang lahir. Bukan lagi kemarahan, melainkan sebuah rencana yang jauh lebih dingin dari apapun yang pernah dipikirkan kakeknya. Ia menghapus air matanya. Wajahnya berubah menjadi topeng porselin yang sempurna. Tidak ada emosi, tidak ada kelemahan. Baiklah, ucap Arumi dengan nada yang sangat tenang. Aku akan melakukan apa yang Eyang minta. Aku akan menarik tuntutan, aku akan kembali ke sisi Elang. Eyang Baskoro tersenyum puas. Pak Surya menghela napas lega. Elang mencoba melangkah mendekati Arumi, namun Arumi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tetap di tempat. Tapi ada satu syarat, lanjut Arumi. Katakan, sahut Eyang Baskoro. Mulai malam ini, aku yang memegang kendali penuh atas semua akses cyber dan aliran dana ke Ares Alliance. Aku tidak mau ada campur tangan dari Pak Surya atau siapapun. Jika aku yang akan memperbaiki kerusakan ini, aku yang harus memegang kuncinya. Eyang Baskoro terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia melihat ambisi di mata cucunya, ambisi yang ia pikir sama dengan miliknya. Setuju, berikan dia kode akses utamanya, Surya. Pak Surya ragu. Namun satu tatapan tajam dari Eyang Baskoro membuatnya menyerahkan sebuah kartu emas dengan chip enkripsi tingkat tinggi kepada Arumi. Arumi menerima kartu itu, merasakannya di sela jarinya. Terima kasih. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Aku perlu menyiapkan konferensi pers untuk besok pagi. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan. Elang sempat berhenti di depan Arumi mencoba memegang tangannya, namun Arumi hanya menatapnya dengan tatapan kosong sampai Elang mundur dan keluar. Begitu pintu tertutup dan ia sendirian, Arumi mengeluarkan ponsel khusus yang disembunyikan di balik ikat pinggangnya. Ia menghubungi satu nomor yang tidak terdaftar di sistem Valerin manapun. Harun, bisik Arumi. Iya Nona, saya mendengar semuanya melalui penyadap di bros Anda. Jawab Harun dari seberang sana. Suaranya terdengar cemas. Apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip Anda sendiri. Arumi menatap api di perapian yang mulai meredup. Harun, kakekku benar tentang satu hal. Untuk mengalahkan iblis, kau tidak bisa menjadi malaikat. Kau harus menjadi iblis yang lebih besar. Apa rencana Anda, Nona? Gunakan kartu akses ini untuk mengunci semua dana Ares Alliance, tapi jangan dialihkan ke rekening amal. Aku ingin kau mengirimkan semuanya ke rekening anonim yang terhubung dengan penyelidikan Interpol di luar negeri. Dan Harun, siapkan bukti bahwa Eyang Baskoro lah dalang di balik semua ini. Jika mereka ingin aku menjadi penjahat, aku akan menjadi penjahat yang mengirimkan semua monster ini ke neraka. Tapi Nona, jika kakek Anda jatuh, Valerin juga akan jatuh. Anda akan kehilangan kerajaan Anda.
Arumi menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Aku lebih baik membakar kerajaan ini sampai menjadi abu daripada membiarkannya dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya nurani. Siapkan protokol kiamat pagi. Besok saat konferensi pers dimulai, bukan kemenangan Valerian yang akan diumumkan, melainkan kematian sebuah dinasti. Arumi tahu, mulai besok, ia tidak akan punya tempat untuk kembali. Ia akan menjadi musuh publik, pengkhianat keluarga dan wanita yang menghancurkan ekonominya sendiri. Namun baginya, itulah harga untuk sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Konferensi pers itu dijadwalkan tepat pukul 10 pagi di aula utama Menara Valerian. Sejak matahari belum menampakkan wajahnya, puluhan truk satelit media sudah berjejer di sepanjang jalan protokol. Berita tentang penangkapan Pak Surya yang disebut sebagai kesalahpahaman simulasi keamanan sudah mulai disebar melalui portal-portal berita milik jaringan Eyang Baskoro. Narasi sedang dibangun. Arumi dan Elang adalah pasangan muda tangguh yang menjadi korban sabotase informasi, dan mereka akan bangkit lebih kuat. Arumi berdiri di depan cermin besar di ruang rias eksklusifnya. Siska sedang merapikan tatanan rambutnya, sementara dua orang penata busana menyiapkan gaun formal berwarna biru gelap yang memancarkan ketenangan. Di meja rias, kartu akses emas milik kakeknya berkilau terkena lampu. "Nona," bisik Siska dengan tangan yang sedikit gemetar saat menyisir rambut Arumi. "Harun sudah siap. Semua data pengkhianatan Tuan Besar sudah dienkripsi dan siap dikirim ke jaringan Interpol di Lyon dan otoritas pusat dalam satu ketukan. Tapi, apakah Nona sudah memikirkan konsekuensinya? Begitu data ini terkirim, tidak akan ada jalan kembali." Arumi menatap matanya sendiri di cermin. Mata itu tampak begitu tua, jauh lebih tua dari usia sebenarnya. "Siska, aku sudah mati sejak hari aku menyadari kakekku adalah monster yang aku lawan. Sekarang ini hanyalah soal mengubur mayatnya bersama dengan sistem yang dia bangun." Tiba-tiba pintu terbuka. Elau masuk dengan setelan jas yang serasi dengan gaun Arumi. Ia tampak segar, seolah-olah beban 2 hari lalu telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya. Kekuatan uang dan jaminan keamanan kakek Arumi telah mengembalikan kepercayaan dirinya yang palsu. "Kamu cantik sekali pagi ini, Arumi," ucap Elang sambil mendekat. Ia mencoba meletakkan tangannya di pinggang Arumi, namun Arumi bergeser sedikit dengan alasan ingin mengambil antingnya. Elang tidak tersinggung, ia merasa sedang berada di puncak dunia. Ayah sudah di jalan, Eyang Baskoro juga akan hadir secara virtual dari Bogor untuk memberikan restu. Setelah ini kita akan menjadi pasangan paling berkuasa di negeri ini. Arumi, aku janji, aku akan memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu. Arumi hanya memberikan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Tentu Elang, semua akan diperbaiki hari ini. Oh, satu lagi, Elang merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Ibu ingin aku memberikan ini padamu. Ini adalah kalung safir keluarga Adijaya. Dia minta maaf karena sempat meragukanmu. Dia bilang dia bangga punya menantu sepertimu." Arumi menatap kalung itu. Safir yang indah, namun ia tahu itu hanyalah rantai emas yang ingin mengikatnya dalam kebohongan. "Simpan saja dulu, Elang. Aku akan memakainya setelah konferensi pers selesai." Pukul 9.55, Arumi melangkah menuju lobi aula. Pak Surya sudah berdiri di sana, menjabat tangan para kolega seolah-olah dia baru saja memenangkan penghargaan, bukan baru saja keluar dari tahanan sementara. Begitu melihat Arumi, Pak Surya membungkuk hormat dengan sorot mata yang penuh kelicikan. "Terima kasih atas pengertiannya, Nona muda," bisik Pak Surya saat mereka berjalan bersisian menuju panggung. Arumi tidak menjawab, ia melangkah naik ke panggung. Ratusan lampu flash kamera menyambar wajahnya. Di layar besar di belakang panggung, wajah Eyang Baskoro muncul melalui sambungan video transkripsi, tersenyum lebar seperti kakek yang penyayang di depan publik. "Selamat pagi rekan-rekan media," Arumi memulai suaranya. Tenang, stabil dan penuh wibawa. Elang dan Pak Surya berdiri tegak di sampingnya, memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. 2 tahun saya menyamar di tengah keluarga Adijaya. Banyak yang mengira itu adalah bagian dari pencarian cinta sejati. Namun sebenarnya itu adalah bagian dari audit menyeluruh yang saya lakukan secara pribadi.
Eyang Baskoro di layar tampak mengangguk-angguk kecil, memberikan isyarat agar Arumi segera masuk ke naskah utama tentang kesalahpahaman. Namun Arumi berhenti sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam. Jarinya diam-diam menyentuh tombol kecil pada jam tangannya yang terhubung langsung ke server Harun. Dan hasil audit itu menunjukkan, suara Arumi tiba-tiba menjadi dingin. Bahwa bukan hanya Adijaya Group yang berkhianat pada negara, tetapi induk perusahaannya sendiri, Valerin Global, di bawah kepemimpinan kakek saya, Baskoro Valerin, telah menjalankan sindikat pencucian uang internasional melalui Ares Alliance selama 15 tahun terakhir. Hening seketika. Seluruh aula seperti tersedot udaranya. Senyum di wajah Pak Surya membeku. Di layar besar, wajah Eyang Baskoro berubah dari tenang menjadi merah padam penuh amarah. "Arumi, apa yang kau lakukan?" teriak Pak Surya, mencoba merebut mikrofon, namun Pak Malik dan tim keamanan rahasia Arumi segera muncul dari balik tirai dan menahan Pak Surya. Wartawan mulai berteriak, kamera-kamera berebut mengambil posisi sedekat mungkin. "Di layar belakang saya," ucap Arumi sambil menunjuk ke layar besar, "Anda akan melihat semua aliran dana ilegal, akun-akun di Swiss, dan bukti-bukti keterlibatan kakek saya dalam penjualan data strategis nasional yang dikambing hitamkan kepada Pak Surya." Layar di belakang Arumi berubah. Bukan lagi wajah Eyang Baskoro, melainkan ribuan dokumen rahasia, rekaman suara, dan foto-foto transaksi yang selama ini terkunci rapat. Harun telah berhasil melakukan tugasnya. "Arumi, kau menghancurkan darah dagingmu sendiri. Kau gila!" raung Eyang Baskoro dari speaker ruangan sebelum sambungannya diputus secara paksa oleh sistem. Elang berdiri mematung di tengah panggung. Ia menatap Arumi dengan ketakutan yang luar biasa. "Arumi, kenapa? Kita bisa memiliki segalanya. Kenapa kamu menghancurkan semuanya?" Arumi menoleh ke arah Elang, menatap pria yang pernah ia cintai itu dengan rasa iba yang terakhir. "Karena segalanya yang kamu maksud adalah bangkai Elang, dan aku tidak mau membangun masa depan di atas tumpukan bangkai." Tiba-tiba, sirine polisi dan otoritas militer terdengar meraung-raung di luar gedung. Mereka tidak datang untuk Pak Surya saja kali ini. Mereka datang untuk seluruh jajaran direksi Valerin Global dan menangkap siapapun yang terlibat dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan Arumi. Di tengah kekacauan itu, Arumi turun dari panggung. Ia tidak lari, ia berjalan perlahan menuju barisan polisi yang mulai merangsek masuk. "Nona Arumi, Anda juga terlibat dalam operasional perusahaan ini selama 2 tahun terakhir," ucap seorang perwira tinggi kepolisian yang mengenalnya. "Kami harus membawa Anda juga." "Saya tahu," jawab Arumi sambil menjulurkan kedua tangannya dengan tenang. "Saya sudah menyiapkan pengakuan lengkap atas peran saya. Saya tidak akan lari dari keadilan yang saya suarakan sendiri." Saat Arumi di borgol, ia melihat Ibu Sarah dan Clarissa di kejauhan, sedang ditahan oleh petugas keamanan karena mencoba melarikan diri membawa koper-koper berisi perhiasan. Mereka berteriak histeris, namun tidak ada lagi orang yang peduli pada kemewahan mereka yang palsu. Arumi dibawa keluar gedung melewati kerumunan orang. Di antara ribuan wajah yang marah dan bingung, ia melihat Siska dan Pak Malik yang menatapnya dengan air mata kebanggaan. Ia telah kehilangan kerajaannya, ia telah kehilangan namanya, dan ia akan kehilangan kebebasannya untuk waktu yang lama. Namun saat ia menatap ke arah langit yang mulai cerah di atas kota, Arumi merasa bebannya telah hilang. Ia telah memutus rantai setan yang mengikat keluarganya selama puluhan tahun. Namun, drama ini belum benar-benar berakhir. Di dalam mobil tahanan, seorang petugas berpakaian preman yang duduk di samping Arumi membisikkan sesuatu yang membuat Arumi terbelalak. "Tuan Besar Baskoro tidak tertangkap di Bogor, Nona. Helikopternya meledak di udara 5 menit yang lalu sebelum tim kami sampai, dan kami menemukan bukti bahwa bom itu dipasang oleh seseorang dari dalam, seseorang yang sangat dekat dengan Anda." Arumi tertegun. Jika bukan dia, dan bukan musuh-musuh kakeknya, siapa? Apakah ada pemain lain di balik bayang-bayang yang selama ini ia lewatkan? Guncangan mobil tahanan itu tidak sebanding dengan guncangan di dalam dada Arumi. Kabar tentang meledaknya helikopter Eyang Baskoro terasa seperti sebuah epilog yang dipaksakan. Matanya menatap borgol yang melingkari pergelangan tangannya. Logam dingin itu seolah menyerap seluruh energi yang tersisa dari tubuhnya. "Siapa?"
bisik Arumi pada petugas berpakaian preman di sampingnya. Siapa yang memasang bom itu? Petugas itu hanya menatap lurus ke depan, wajahnya kaku seperti batu. Kami masih mengidentifikasi puing-puingnya, Nona. Tapi menurut sistem logistik penerbangan, orang terakhir yang memiliki akses ke hangar pribadi Tuan Besar adalah seseorang dengan kode otorisasi keluarga inti. Darah Arumi berdesir. Keluarga inti? Ayahnya sudah lama tiada, ibunya pun telah mendahului. Hanya ada dia dan... Pikiran Arumi terhenti pada satu titik. Ia teringat Elang yang menghilang dari panggung saat kericuhan memuncak. Namun Elang terlalu penakut untuk melakukan hal seberani itu. Elang hanyalah debu yang tertiup angin, bukan badai yang mampu menghancurkan gunung. Mobil berhenti di depan markas besar kepolisian. Di sana kerumunan wartawan jauh lebih beringas daripada di Menara Valerin. Arumi diturunkan dengan penjagaan ketat. Ia melihat Elang sedang duduk di bangku panjang koridor kepolisian, ditemani oleh pengacara keluarga. Wajah Elang tidak lagi pucat. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti raut mukanya. Sebuah ketenangan yang belum pernah Arumi lihat selama 3 tahun mengenal pria itu. Saat Arumi melewati Elang, pria itu berdiri. Ia mendekat, namun ditahan oleh petugas. "Arumi," panggil Elang. Suaranya rendah, tidak lagi gemetar. "Aku sudah bilang kan, aku akan memperbaiki semuanya." Arumi berhenti sejenak, menatap mata Elang. Di sana, ia tidak melihat suaminya yang lemah. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik topeng kepatuhan. Elang. Pria yang dianggapnya lemah itu ternyata adalah aktor yang paling brilian. Elang membiarkan ayahnya jatuh, membiarkan ibunya dihina, bahkan membiarkan Arumi melancarkan serangan balas dendamnya. Karena itulah satu-satunya cara untuk menyingkirkan Eyang Baskoro tanpa mengotori tangannya sendiri secara publik. Elang memanfaatkan kemarahan Arumi sebagai senjata pemusnah massal untuk meratakan jalan menuju tahta Valerin yang baru. "Dia yang memasang bom itu," gumam Arumi. Dia ingin memastikan kakek tidak akan pernah bicara. Interogasi berlangsung selama berjam-jam. Arumi memberikan semua yang ia tahu, namun hatinya sudah mati. Di luar sana, kerajaan Valerin sedang dijarah oleh kreditur dan sahamnya terjun bebas. Namun dana raksasa yang sudah dipindahkan Elang itu adalah benih baru yang tidak bisa disentuh oleh hukum karena berada di wilayah yurisdiksi yang rumit. Malam harinya, Arumi diizinkan bertemu dengan pengacaranya, Harun. Pria tua itu masuk dengan wajah lelah yang luar biasa. "Nona," bisik Harun, "saya gagal. Siska hilang. Sepertinya dia diculik oleh pihak Elang setelah konferensi pers selesai. Elang sekarang sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk menyelamatkan sektor logistik pelabuhan menggunakan dana pribadinya yang baru muncul. Dia ingin menjadi pahlawan di atas puing-puing yang dia ciptakan sendiri, Harun. Berapa lama aku akan di sini?" "Bukti-bukti yang Anda berikan bisa meringankan hukuman Anda. Tapi setidaknya Anda akan menghadapi 5-10 tahun penjara atas kelalaian pengawasan korporasi selama 2 tahun terakhir. Kecuali apa? Kecuali jika Elang mau memberikan kesaksian yang meringankan. Tapi dia meminta syarat. Anda harus menandatangani surat pengalihan seluruh hak waris sisa dan hak suara Anda di Dewan Direksi kepadanya." Arumi menatap jendela kecil di ruang tunggu tahanan. Di luar, hujan turun deras, membilas debu di kota Jakarta. Ia teringat janji Elang di balkon kamar mereka dulu. "Setelah proyek besar ini berhasil, kita akan pindah. Kita akan punya rumah sendiri. Aku janji." Ternyata rumah yang dimaksud Elang adalah sebuah kekaisaran. Dan ia tidak keberatan jika istrinya harus mendekam di penjara, asalkan fondasi kekaisaran itu kokoh. "Harun," ucap Arumi dengan mata yang kembali berkilat, "berikan surat itu padaku. Aku akan menandatanganinya." Harun terbelalak. "Nona, Anda menyerah begitu saja. Ini bukan gaya Anda." "Aku tidak menyerah." Arumi tersenyum, sebuah senyuman yang menyimpan racun di dalamnya. "Aku hanya sedang memberikan Elang hadiah terakhir. Dia sangat menginginkan Valerin, kan? Berikan padanya, berikan seluruhnya. Tapi Harun, pastikan kamu mengirimkan berkas X4 yang pernah kakek titipkan padamu untuk dibuka hanya jika dia meninggal dunia." Harun terdiam, wajahnya memucat. "Berkas X4, Nona,
Itu adalah daftar seluruh pejabat internasional yang pernah menerima suap dari Eyang. Jika itu dibuka, bukan hanya Valerin yang hancur, tapi seluruh mitra kerjasama di Asia Tenggara akan terseret dalam kekacauan politik. Elang tidak akan bisa memimpin apapun, karena dunianya akan terbakar. Itu poinnya, bisik Arumi. Jika aku harus berada di penjara, aku ingin memastikan bahwa singgasana yang diduduki Elang terbuat dari bara api. Dia ingin bermain menjadi penguasa. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di tengah amukan para raksasa yang rahasianya dia pegang. Arumi menandatangani dokumen pengalihan hak itu dengan tangan yang sangat mantap. Baginya ini bukan lagi tentang uang, ini tentang sebuah keadilan yang tak terduga. Seminggu kemudian, Arumi dijatuhi hukuman. Saat ia berjalan menuju mobil bus tahanan yang akan membawanya ke penjara wanita, Elang berdiri di sana dengan pengawalan ketat. Ia tampak seperti bangsawan modern, berwibawa dan tak tersentuh. Ia mendekati Arumi, membisikkan sesuatu di telinganya. "Terima kasih atas semuanya, Arumi. Kamu adalah guru terbaikku dalam hal penguasaan. Aku akan mengunjungimu setiap bulan." Arumi menoleh, menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. "Nikmatilah mimpimu, Elang, tapi jangan pernah memejamkan mata terlalu rapat, karena kado dariku untukmu baru saja dikirimkan pagi ini." Elang mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Arumi tidak menjawab. Ia naik ke bus dengan kepala tegak. Saat bus mulai bergerak, ponsel di saku jas Elang bergetar. Satu notifikasi berita muncul di layar. Kebocoran data global. Dokumen rahasia Valerin mengungkap nama-nama pejabat tinggi di 5 negara. Wajah Elang mendadak pucat pasi. Ia melihat ke arah bus tahanan yang menjauh. Di balik kaca jendela yang gelap, ia bisa melihat bayangan Arumi yang tenang. Arumi tahu, ia telah kehilangan segalanya. Tapi di penjara nanti, ia akan tidur dengan nyenyak. Sementara Elang dengan segala kekayaannya, baru saja mulai hidupnya sebagai target paling dicari di seluruh dunia. Namun di kursi belakang bus tahanan, Arumi menemukan sebuah surat yang terselip di saku bajunya. Surat dari Pak Malik yang diam-diam menyelinap saat proses pemindahan. "Nona muda, ini belum berakhir. Kakek Anda tidak ada di dalam helikopter itu. Kami menemukan jenazah lain. Beliau sedang menunggu Anda di tempat yang kita sepakati 10 tahun lalu." Jantung Arumi berdegup kencang. Ending yang ia kira sudah tertulis, ternyata hanyalah bab awal dari sebuah skenario yang jauh lebih besar. Dinding sel penjara wanita itu dingin dan lembab. Namun bagi Arumi, ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter ini terasa lebih jujur daripada kemegahan menara Valerin. Selama 6 bulan pertama masa tahanannya, dunia di luar sana meledak. Berkas X4 yang ia rilis telah memicu krisis diplomatik di 3 negara. Elang, sang pahlawan palsu, kini menjadi orang yang paling diburu. Kekayaan hasil jarahannya tidak bisa digunakan karena semua asetnya dibekukan oleh otoritas internasional sebagai barang bukti kejahatan kemanusiaan dan suap tingkat tinggi. Arumi duduk di dipan tipisnya, memandangi potongan surat dari Pak Malik yang sudah lusuh. "Beliau sedang menunggu Anda di tempat yang kita sepakati 10 tahun lalu." Tempat itu adalah sebuah mercusuar tua di ujung semenanjung terpencil di Kepulauan Riau. Tempat di mana Arumi pertama kali diajari kakeknya cara membaca rasi bintang untuk navigasi. Jika Eyang Baskoro masih hidup, artinya ledakan helikopter itu adalah kematian panggung yang dirancang untuk menghapus jejaknya dari radar hukum selamanya. Suatu sore, seorang sipir mengetuk pintu selnya. "Arumi Valerin, Anda bebas. Grasi kepresidenan turun atas dasar kerjasama luar biasa Anda dalam membongkar sindikat internasional." Arumi tertegun. Ia keluar dari gerbang penjara dengan pakaian yang sama saat ia masuk. Di sana, Pak Malik sudah menunggu dengan mobil jeep tua yang berdebu. Tidak ada lagi sedan mewah, tidak ada lagi pengawalan ketat. "Kemana kita, Pak Malik?" tanya Arumi datar. "Pulang, Nona," jawab Pak Malik pendek. Perjalanan itu memakan waktu 3 hari, menempuh jalur laut hingga akhirnya mereka tiba di semenanjung terpencil tersebut. Mercusuar putih itu berdiri kokoh menantang deburan ombak besar. Di puncaknya, seorang pria tua dengan kursi roda menatap ke cakrawala.
Arumi melangkah mendaki tangga spiral hingga mencapai balkon atas. Eyang Baskoro menoleh. Wajahnya tampak jauh lebih kurus, namun matanya masih menyimpan kilatan baja yang sama. "Kau menghancurkan segalanya, Arumi," suara Eyang serak, terbawa angin laut. "Kau membakar rumah yang kubangun selama 50 tahun. "Aku membersihkannya, Eyang," jawab Arumi sambil berdiri di samping kakeknya. "Dan aku membawa tamu bersamaku." Dari arah tangga, muncul beberapa pria berpakaian sipil. Mereka adalah tim khusus Interpol yang telah membuntuti Arumi, atas persetujuan Arumi sendiri sejak ia masih di penjara. Arumi tahu, surat Pak Malik adalah umpan terakhir. Ia tidak akan pernah membiarkan monster seperti kakeknya bebas, bahkan jika itu artinya ia harus mengkhianati keluarganya sekali lagi. Eyang Baskoro tidak tampak terkejut. Ia justru tersenyum bangga. "Kau benar-benar cucuku. Kau menggunakan dirimu sendiri untuk menangkapku. Sempurna." Saat Eyang Baskoro dibawa pergi oleh petugas, ia membisikkan sesuatu yang membuat langkah Arumi terhenti. "Kau pikir elang sudah kalah? Lihatlah ke arah laut, Arumi." Arumi menatap ke tengah laut. Di sana, sebuah kapal pesiar mewah melintas perlahan. Di dek kapal, melalui teropong yang ditinggalkan kakeknya, Arumi melihat elang. Namun elang tidak sedang berpesta. Ia sedang diborgol oleh sekelompok pria berseragam hitam yang berbeda. Bukan polisi, melainkan tentara bayaran dari konsorsium Earth Alliance yang marah karena dikhianati. "Dia tidak akan dipenjara, Arumi," bisik Eyang dari kejauhan. "Mereka akan membawanya ke pulau pribadi untuk dimintai pertanggungjawaban atas uang mereka yang hilang. Kematian di penjara adalah berkah, tapi apa yang akan dihadapi elang itu adalah neraka yang sesungguhnya." Arumi menurunkan teropongnya. Ia melihat kapal itu perlahan menghilang di balik cakrawala, membawa suaminya menuju nasib yang lebih buruk dari kematian. 1 tahun kemudian, di sebuah desa kecil di pesisir pantai, seorang wanita bernama Rumi bekerja sebagai guru sukarelawan di sebuah sekolah kayu. Ia tidak memakai perhiasan, tidak memiliki ponsel pintar, dan tinggal di sebuah gubuk kecil dengan kebun sayur di halamannya. Suatu sore, Siska yang ternyata berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama ini, datang mengunjunginya. "Nona, sisa dana yang Anda titipkan pada rekening rahasia Harun telah dialokasikan sepenuhnya untuk membangun kembali desa-desa yang menjadi korban proyek pelabuhan Adijaya. Sekarang, Anda benar-benar tidak punya apa-apa lagi." Arumi menyesap teh hangatnya dalam cangkir tanah liat, menatap anak-anak desa yang sedang bermain bola di pasir pantai. Senyumnya kali ini benar-benar tulus, mencapai matanya yang bening. "Kau salah, Siska," ucap Arumi lembut. "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan saham atau emas. Aku memiliki namaku sendiri, tanpa beban Valerin dan tanpa bayang-bayang Adijaya." Arumi bangkit, berjalan menuju pinggir pantai. Ia mengambil sebuah cincin perak murah, satu-satunya benda yang tersisa dari elang, dan melemparkannya jauh ke tengah samudra. Baginya, drama itu sudah berakhir. Kerajaan telah runtuh, para monster telah terkurung, dan di atas abu kehancuran itu, ia akhirnya menemukan apa yang dicarinya selama ini, kedamaian. Namun saat ia berbalik, ia melihat seorang pria asing berdiri di kejauhan, memegang sebuah map berlogo Kementerian Luar Negeri. Pria itu mendekat dan membungkuk hormat. "Ibu Arumi, kami membutuhkan bantuan Anda. Seseorang telah mengaktifkan kembali server cadangan Valerin di Rusia, dan nama Anda adalah satu-satunya kunci yang tersisa untuk mematikannya sebelum perang ekonomi dimulai." Arumi memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum tipis ke arah matahari terbenam. "Katakan pada mereka," ucap Arumi sambil terus berjalan tanpa menoleh, "Arumi Valerin sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang ingin melihat matahari terbenam dengan tenang." Ia terus melangkah, membiarkan ombak menghapus jejak kakinya di pasir, meninggalkan masa lalu yang megah dan berdarah itu untuk selamanya. Cerita telah berakhir, namun hidup baru saja dimulai.